Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. I hope you always fine in at home. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian tetap keadaan sehat walafiat di rumah. Jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah dan mencuci tangan. Anak-anak, senang bertemu kalian kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari materi kemarin yaitu tentang suggestion, maka kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai expression of asking for and giving permission. Apa itu? Adalah ungkapan meminta dan memberi suatu izin. Tujuannya adalah siswa dapat mengetahui, mengidentifikasi, dan berbicara tentang ungkapan meminta dan memberi suatu izin atau permohonan. Terlebih dahulu, apa itu permission? Permission is approval to do something. Permission adalah izin atau permohonan yang biasa kita dengar dengan kata permisi. Jadi, permission adalah tindakan mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu, terutama ketika hal tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa. Jadi, asking permission mempunyai arti yaitu meminta izin, sedangkan giving permission adalah memberi izin. Asking for permission atau meminta izin kita bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama dengan menggunakan kata may atau can, I, kemudian diikuti dengan verb 1 dan komplement. Contohnya, may I wash my hand please? Bolehkah saya mencuci tangan saya? Yang kedua, can I go out please? Bolehkah saya pergi keluar? Itu dengan menggunakan kata may atau can. Yang kedua, contohnya bisa menggunakan kata do you mind if I, kemudian diikuti dengan verb 1 atau infinitive dan komplement. Contohnya, do you mind if I come late? Yang artinya, apakah Anda keberatan jika saya datang terlambat? Yang ketiga, kita bisa menggunakan kata would you mind if I, kemudian diikuti dengan verb 1 atau infinitive dan komplement. Contohnya, would you mind if I ask you something? Apakah Anda keberatan jika saya menanyakan sesuatu? Nah, kemudian yang keempat bisa dengan menggunakan kata is it okay if I, kemudian diikuti dengan verb 1 atau infinitive dan komplement. Contohnya, is it okay if I sit here? Artinya, bolehkah saya duduk di sini? Nah, ini adalah contoh-contoh dari asking for permission atau cara meminta suatu izin. Catatan atau note, untuk meminta suatu izin dari seseorang dengan cara yang lebih sopan, kita bisa menambahkan kata please. Dan kata please ini ditambahkan di awal atau di akhir kalimat, ya. Next, giving permission. Kalau tadi meminta, sekarang memberi, yaitu giving permission atau memberi suatu izin. Contohnya ada kata sure yang artinya tentu. No problem, tidak masalah. Sure, go ahead. Tentu, silakan. Alright, baiklah. Certainly atau of course, tentu. Yes, please do. Ya, silahkan lakukan. Ini semua adalah contoh dari memberi suatu izin atau giving permission. Nah, kemudian next, expression of refusing permission. Jadi ungkapan untuk menolak izin, yaitu dengan cara no please don't, tidak, tolong jangan. No thanks, tidak, terima kasih.
I'm sorry, but that's not possible. Maaf, tapi itu tidak diizinkan. I'm afraid, but you can. Saya khawatir, tapi kamu tidak diizinkan. Jadi, apabila ada orang yang meminta izin, ekspresi kadang boleh dan kadang tidak boleh. Nah, untuk menolak atau tidak memperbolehkan izin tersebut, kita bisa menggunakan ekspresi tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh dialog tentang Marsha dengan ibunya. Marsha, 8 years old, is asking her mother for permission to use the computer. Marsha yang berumur 8 tahun sedang meminta kepada ibunya meminta izin untuk menggunakan komputer. Nah, di sini percakapannya antara Marsha dengan ibunya. Please mom, can I use the computer? Ibu menjawab, no, you can't. It's time to go bed. Kemudian Marsha menjawab, may I read a story before I sleep? Ibu menjawab, sure, but try to sleep early. Kemudian Marsha berkata, thanks a lot, mom. Nah, apa kira-kira isinya? Nah, di sini Marsha meminta izin kepada ibunya untuk menggunakan komputer. Kemudian, no you can. Tidak diizinkan karena waktunya untuk pergi tidur. Kemudian Marsha berkata lagi, meminta izin untuk membaca cerita sebelum dia tidur. Kemudian ibunya menjawab, sure, tentu. Berarti di situ Marsha diizinkan untuk membaca, tetapi but try to sleep early. Tetapi mencoba untuk tidur lebih awal. Kemudian Marsha pun berkata, thanks a lot, mom. Terima kasih, ibu. Nah, di sini adalah contoh singkat dialog antara Marsha dan ibunya mengenai permintaan izin atau permission. Oke ya anak-anak, saya harap materi tadi kalian bisa mengerti, dan apabila masih kurang kalian bisa menghubungi saya atau bertanya dengan saya, dan kalian bisa mempelajarinya di e-learning smp20solo.go.id. Di sini kalian bisa juga melatih kemampuan kalian mengenai apa materi yang telah disampaikan dari saya. Nah, jadi nanti kalian bisa membuka e-learning untuk mempelajari dan mencoba mengerjakan latihan-latihan yang ada. Nah, saya kira cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa, don't forget, stay safe, stay healthy, stay at home, keep on studying, and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.